Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis, yaitu Bapak Eko. Perkenalkan nama saya Ainunisa Hanifah dengan NIM 0101 1282 328076. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas perkuliahan Metodologi Penelitian Bisnis, yaitu berupa proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Vintage Lending terhadap Stabilitas Bank Konvensional di ASEAN, Peran Risiko Pembiayaan sebagai Mediasi, dan kekuatan institusional sebagai moderasi. Baik, lanjut pada latar belakangnya, yaitu pertumbuhan vintage lending, terkhususkan model P2P lending, berkembang sangat cepat di ASEAN, di mana dari pertumbuhan itu memberikan akses keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang underserved atau yang sebelumnya belum mendapatkan pinjaman dari pihak bank. Berdasarkan data dari United Overseas Bank Limited tahun 2024 menyatakan bahwa pendanaan vintage naik lebih besar 10 kali lipat sejak 2015 dan tetap tumbuh meski ada perlambatan global. Namun terdapat perkembangan dari hal tersebut juga terdapat tantangan, di mana berdasarkan temuan penelitian sebelumnya terdapat dua sisi yang perlu dicermati, di mana terdapat dampak negatif dan dampak positif dari pertumbuhan vintage lending. Pada dampak negatifnya yaitu berupa meningkatkan risiko gagal bayar dari Corneli 2020, memperlembahkan stabilitas bank di negara dengan institusi lemah dari Cuadro-Solas tahun 2024, dan mendorong relaksasi standar kredit dari Takor tahun 2020. Sedangkan dampak positifnya berupa meningkatkan efisiensi dan stabilitas dari Safiullah tahun 2022, mendorong peningkatan kualitas kredit dari Junarsin tahun 2023, dan memberikan manfaat pada bank kecil dengan tata kelola baik dari Yudarudin tahun 2023. Namun, dari penelitian sebelumnya, belum ada kajian yang membahas dengan pendekatan lintas negara di ASEAN, dan juga belum ada yang menjelaskan secara utuh mekanisme dari risiko pembiayaan itu sebagai variabel mediasi dari pengaruh vintage terhadap stabilitas bank. Begitupun dengan peran kekuatan institusional sebagai moderasi terhadap pengaruh tersebut. Maka, masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berupa pertama, hasil penelitian yang tidak konsisten, di mana sebagian menunjukkan efek positif terhadap efisiensi dan ketahanan pos bank, dan sebagian lain menunjukkan bahwa pertumbuhan vintage lending terhadap stabilitas ini tuh malah meningkatkan risiko pembiayaan dan mengganggu stabilitas. Dan yang kedua, penelitian ini belum ada yang membahas tentang pendekatan lintas negara, yang padahal seperti yang kita tahu bahwasannya regulasi dan kekuatan hukum antar negara itu belum tentu sama ataupun sangat berbeda antar negara. Dan yang ketiga itu adalah belum adanya penelitian yang menjelaskan mengenai bagaimana risiko pembiayaan menjadi saluran pengaruh dari vintage ke stabilitas bank atau mekanisme mediasi, dan bagaimana kekuatan institusional memperkuat atau memperlemahkan pengaruh tersebut atau mekanisme moderasi. Jadi, inti permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana dampak vintage lending terhadap stabilitas bank yang dipahami secara komprehensif jika tidak melibatkan mekanisme risiko pembiayaan dan perbedaan kekuatan institusional antar negara. Kemudian, tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengacu pada 3 teori utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori inklusi keuangan dari Zins dan Weil tahun 2016 yang kemudian dikembangkan oleh Ozili tahun 2023. Teori ini menjelaskan bagaimana vintage lending memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi masyarakat yang tidak melayani perbankan formal, dan mendasari peran fintech sebagai katalis peningkatan inklusi dan efisiensi layanan keuangan. Teori yang kedua yaitu teori disrupsi teknologi dari Christensen tahun 1997 dan dikembangkan oleh Baba A et al. Tahun 2023, di mana teori ini menjelaskan bahwa vintage itu berupa inovasi disrupsi yang menantang dominasi bank konvensional, di mana memaksa bank untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif. Dan yang terakhir ialah teori risiko sistemik dari Acharya tahun 2009 dan Cuadro-Solas et al. Tahun 2024. Dengan teori ini menyoroti potensi risiko sistemik yang ditimbulkan dari pertumbuhan vintage lending apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai, maka dapat meningkatkan NPL dan penurunan stabilitas bank. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka ini juga mengkaji 4 variabel utama. Yang pertama, vintage lending sebagai variabel independen, yaitu layanan pinjaman digital berbasis platform peer-to-peer atau P2P yang berperan sebagai alternatif intermediasi keuangan formal, di mana dinilai dapat
dapat memperluas akses pembiayaan, namun juga berpotensi memicu disrupsi terhadap sistem keuangan konvensional. Maka diperlukan indikator pertumbuhan total pinjaman, jumlah pengguna aktif, volume transaksi tahunan, di mana tinjauan ini diambil dari Ozili 2023 dan juga Junarsin et al. Tahun 2023 juga. Adapun risiko pembiayaan sebagai variabel mediasi itu menggambarkan potensi kerugian yang dihadapi bank akibat kegagalan di debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Nah, variabel ini dapat menjadi saluran penting dalam menjelaskan pengaruh atau tekanan kompetitif dari vintage dalam mempengaruhi ketahanan bank atau stabilitas bank. Dengan indikatornya rasio non-performing loan atau NPL, loan at risk atau LAR, dan kredit bermasalah. Ini diambil dari Takor 2020 dan Wijaya et al. Tahun 2022. Kemudian, stabilitas bank konvensional sebagai variabel dependen. Variabel ini yaitu kapasitas bank untuk menjaga kinerja keuangan, kualitas aset, dan ketahanan modal dalam menghadapi tekanan eksternal, termasuk disrupsi digital. Dengan indikatornya yaitu Return on Asset atau ROA, Capital Adequacy Ratio atau CAR, dan Z-score, yang mana diambil dari Quadros et al. 2024 dan Liang et al. 2025. Dan yang terakhir yaitu variabel kekuatan institusional sebagai variabel moderasi yang mempresentasikan efektivitas tata kelola, kualitas regulasi, dan kepastian hukum di suatu negara dalam menguasai sektor keuangan. Nah, variabel ini berperan dalam memperkuat atau memperlemah dampak vintage terhadap stabilitas bank dengan indikatornya yaitu Index World Governance Indicator atau WGI, Regulatory Quality, dan Rule of Law yang diambil dalam Kaufman et al. 2011 dan Liang et al. 2025. Dan selain itu juga dapat tinjauan pustaka dalam 10 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Junarsin et al. 2023 yang menunjukkan bahwa vintage lending meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui pengurangan NPL dan peningkatan Z-score. Yang kedua, Yodarudin et al. Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa dampak vintage lebih kuat pada bank kecil, memperkuat argumen efek heterogen berdasarkan ukuran bank. Yang ketiga, Cuadra Solas et al. 2024 menunjukkan bahwa vintage menurunkan Z-score bank di negara berkembang dengan tata kelola institusional yang lemah. Keempat, yang tahun 2024 menunjukkan bahwa vintage memengaruhi fungsi intermediasi bank secara berbeda tergantung kematangan sistem keuangan negara ASEAN. Yang kelima, Suryono et al. Tahun 2021 di mana vintage meningkatkan efisiensi alokasi kredit namun juga meningkatkan risiko pembiayaan di Indonesia. Keenam, Puspitasari et al. Tahun 2024 itu menunjukkan pertumbuhan pinjaman vintage menimbulkan trade-off antara ekspansi dan stabilitas yang indikasikan risiko sistemik. Ketujuh, Corneli et al. Tahun 2022 mana vintage memperluas akses kredit dan meningkatkan efisiensi melalui alternatif data yang mendukung inklusi keuangan. Yang kedelapan, Value tahun 2023 dengan vintage memperbaiki fungsi informasi kredit dan menjadi pelengkap bagi bank dalam penilaian risiko pembiayaan. Kesembilan, Cost et al. 2021 dengan pemanfaatan teknologi vintage seperti machine learning dapat mengurangi risiko gagal bayar. Dan yang terakhir adalah Wijaya et al. Tahun 2022 yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan menjadi jalur utama antara vintage dan stabilitas diperkuat melalui pendekatan SEM. Nah, lanjut pada kerangka konseptual dan hipotesisnya. Di sini terdapat variabel independennya berupa pertumbuhan vintage lending, kemudian variabel dependennya stabilitas bank konvensional, kekuatan institusionalnya variabel moderasi, dan risiko pembiayaannya variabel mediasi. Di mana dari kerangka konseptualnya itu terdapat 5 hipotesis. Hipotesis satunya adalah pertumbuhan vintage lending berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Sedangkan untuk hipotesis 2-nya yaitu risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Sedangkan H3-nya ini adalah pertumbuhan vintage lending berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Kemudian H4-nya itu adalah risiko pembiayaan memediasi pengaruh pertumbuhan vintage lending terhadap stabilitas bank. Dan yang terakhir yaitu adalah kekuatan institusional memoderasi hubungan antara pertumbuhan vintage lending dan risiko pembayaran dan stabilitas bank konvensional. Dengan desain penelitiannya yaitu diambil dari jenis penelitian kuantitatif explanatory dengan pendekatannya positivistik, yaitu peneliti sebagai pengamat netral menggunakan instrumen terstandarisasi untuk mengukur fenomena objektif. Dengan tujuan penelitiannya itu menguji hubungan sebab akibat kausalitas antara vintage lending terhadap risiko pembiayaan terhadap stabilitas bank, vintage lending terhadap stabilitas bank, dan juga menganalisis risiko pembiayaan sebagai variabel mediasi dan kekuatan institusional sebagai variabel moderasi. Dengan dalam desain penelitian ini menggunakan landasan teorinya itu berasal dari Sekaran dan Bouchy tahun 2019, di mana penelitian explanatory bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel dan menguji hipotesis berdasarkan kerangka teori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.